Cantik itu menjadi suatu hal yang diidam-idamkan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Hit and Hot. Ya, baik sahabat ceria semua. Untuk acara Hit and Hot kali ini kita akan ngobrol bareng Mbak Ninu Desyarni, Eskepnars. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ninu? Alhamdulillah Mbak Dias. Sejak Ya. lagi serak-serak basah. Flu, oke. Baiklah, sahabat ceria semua, bagi seorang muslimah, bagi seorang perempuan, cantik itu menjadi suatu hal yang diidam-idamkan tentunya. Ada yang cantiknya dari sana yang sudah cantik, ada juga yang butuh ikhtiar untuk mewujudkan kecantikan yang dia inginkan. Nah, karena itu nih, kali ini kita akan ngobrolin tentang hal yang nggak jauh-jauh atau deket banget dengan masalah kecantikan. Ya, gimana cara seorang muslimah untuk berikhtiar menjadi cantik akan dikupas banyak di obrolan kita ini. Ya, oke. Obrolan kita kali ini judulnya apa tadi ya Mbak ya? Salon muslimah Mbak Dias. Oke. Ya, kita akan ngobrol tentang salon muslimah bersama Mbak Ninu. Kita langsung mulai aja ya. Oke Mbak Ninu. Dias. Gimana Mbak Dias? Mengenai judul nih, apa sih itu salon muslimah? Ya. Tadi yang disampaikan Mbak Dias itu ada yang sudah dari sononya cantik tuh ya Mbak Dias ya. Tapi kalau yang belum cantik jangan berkecil hati. Kita juga masih bisa berusaha untuk mempercantik diri. Apalagi untuk saat ini sudah banyak sekali kan salon muslimah ya Mbak Dias ya. Alhamdulillah kita juga perlu bersyukur kita bisa mempercantik diri dengan tenang, terutama untuk mempercantik untuk segi fisik, tapi jangan dilupakan juga cantik dari segi rohani begitu Mbak Dias. Innernya ya. Oke, berarti kali ini kita akan bahas tentang cara menjadi cantik baik secara fisik maupun secara rohani ya, dari dalam, dari inner beauty-nya biar terpancar gitu ya. Oke. Awalnya nih Mbak, kita kembali ke istilah awal cantik. Itu pengertiannya seperti apa tuh Mbak? Ya, tapi mohon maaf sebelumnya Mbak Dias, kita ngobrolin tentang cantik itu bukan berarti kita sudah cantik, tapi karena kita juga untuk belajar bagi kita untuk berusaha mempercantik diri ya. Tadi kan ditanyakan Mbak Dias tentang apa itu cantik secara bahasa. Cantik emang elok, indah, anggun, yang enak dipandang mata, yang melihat akan mencintainya. Itu segi bahasa. Tapi kita sebagai seorang Islam, yang beragama Islam, muslimah, kita juga perlu mempertimbangkan definisi secara Islami. Secara Islami sudah pernah dicontohkan sama Rasulullah. Cantik itu ada 3 kriteria cantik, muslimah yang cantik. Yang pertama, jika dipandang dia akan menyenangkan Mbak Dias. Yang kedua, yaitu jika diperintah dia akan menuruti. Yang ketiga, jika ditinggalkan kita akan menjaga diri kita dan harta kita. Jadi kecantikan itu adalah sejajar dengan ketakwaan. Jadi cantik secara Islami, secara bahasa Arab itu al-husn ya. Jadi indahnya itu dari segi fisik dan juga rohaninya. Begitu Mbak Dias. Oh, baik-baik. Ada nggak Mbak? Apakah boleh sih Mbak dalam panduan agama Islam itu seorang wanita boleh nggak sih mempercantik diri ya supaya lebih cantik gitu, boleh nggak sih sebenarnya ya. Islam sendiri sebenarnya mencintai keindahan ya Mbak Dias. Tentu saja boleh kita mempercantik diri, tapi juga ada batasan-batasannya. Misalkan kita sebagai seorang istri, kita mempercantik diri untuk apa sih niatnya? Yang pertama kita luruskan niatnya kita untuk mempercantik untuk suami, Terus banyak juga yang udah cantik tapi merasa belum cantik, akhirnya merubah bentuk. Itu juga merubah bentuk dari ciptaan Allah yang tidak sesuai syariat. Misalnya hidungnya udah bagus, pengen dibagusin lagi, dioperasi plastik. Itu berbeda dengan kalau ada habis luka kecelakaan atau ada luka bakar tapi diperbaiki. Itu berbeda karena itu kebutuhan ya Mbak Dias ya. Terus ada larangan-larangan lagi seperti misalkan menyambung rambut, terus mentato badan, mentato alis sama aja ya itu ya. Kemudian menggunakan wewangian itu juga akan menarik perhatian yang bukan mahram. Wewangian boleh Mbak Dias kalau mau menggunakan untuk suami. Tapi untuk di luar rumah itu juga ada hadisnya seperti penzina, betul naudzubillah min dzalik ya Mbak Dias ya.
Ya, oke. Berarti bagi seorang muslimah yang akan mempercantik diri itu diawali dari niatnya dulu, ya untuk apa? Kalau sudah menikah, tentunya untuk suaminya. Seperti itu. Kalau yang belum menikah, Mbak, itu bagaimana? Ya, kalau sebelum menikah kita juga untuk teman-teman para akhwat ya. Akhwat, ya. Kita itu biasanya kan sesuai golongannya ya. Kalau kita ingin mendapatkan suami yang sesuai kita inginkan, ya kita sesuai syariat. Insya Allah akan mendapatkan suami juga yang menginginkan kecantikan sesuai syariat Islam gitu. Terus tips-tipsnya apa nih Mbak? Yang cara mempercantik diri seorang muslimah yang tidak melanggar syariat? Ya, sebenarnya banyak tip ya, dari referensi juga banyak. Itu juga buat belajar saya juga sih. Cuman saya simpulkan ada 5 Mbak Dias untuk tip salon muslimah kita kali ini. Yang pertama yaitu berwudu. Ya, kenapa berwudu itu bisa membuat cantik? Yang jelas itu menjaga kebersihan ya Mbak Dias ya, mengajarkan kebersihan karena kita bersuci, bertaharah. Terus sesuai penelitian dari Profesor Leopold dari Austria, ternyata berwudu itu yang mengenai tangan, muka, tangan dan kaki itu akan merilekskan saraf-saraf. Masya Allah. Selain menjaga kebersihan, sesuai hadis pun nanti di akhirat kita sebagai seorang muslimah dipanggil dalam keadaan bercahaya untuk anggota badannya bekas wudu seperti itu. Oke. Tadi baru yang pertama ya Mbak Dias ya. Yang kedua apa nih Mbak? Yang kedua jangan lupa tersenyum. Perbanyaklah tersenyum. Kenapa tersenyum? Ya. Senyum ibadah ya, ibadah murah ya Mbak Dias ya. Selain itu, iya juga teman yang di dekat kita juga akan merasa nyaman. Kalau ada orang cantik tapi nggak mau senyum, jutek, pada takut nggak Mbak Dias? Biasanya malas sih Mbak. Malas ya? Ya, malas untuk berhubungan, berkomunikasi gitu. Ya, kalau yang ketiga, tadi yang kedua senyum ya Mbak. Otot-ototnya kalau senyum juga akan lebih sedikit ya, jadinya katanya awet muda seperti itu Mbak Dias. Sip. Ya, ada lagi yang ketiga? Yang ketiga adalah syukur. Ya, kita sebagai wanita harus qanaah ya, seperti contohkan sama Fatimah Asyahra, putri Rasulullah itu juga yang sangat cantik, tapi dengan qanaahnya, zuhudnya, dia tidak menampilkan kemewahan, tapi tetap terlihat cantik, tidak iri. Yang intinya adalah positive thinking ya. Tidak iri dengan kondisi orang lain. Kita selalu bersyukur yang diciptakan oleh Allah ya adanya segini. Kita syukuri. Insya Allah itu juga akan memancarkan inner beauty kita. Oke, yang keempat nih Mbak, apa nih Mbak? Yang keempat masih nunggu-nunggu ya Mbak Dias. Saya memperhatikan betul ini. Yang keempat kita takwa Mbak Dias. Takwa itu banyak jenisnya ya. Yang pertama puasa sunnah. Puasa akan menyehatkan kita insya Allah ya Mbak Dias ya. Juga akan jadi ramping juga bisa ya, itu efek bonusnya ya. Terus berzikir, membaca Al-Quran, tahajud itu juga udah ada hadis-hadisnya yang menyebutkan akan membuat kita terlihat cantik dan ganteng kalau kita sholat tahajud. Bagi yang melihatnya seperti itu. Secara akal mungkin kita bisa, kalau kita sering berzikir, kita sholat tahajud, hati kita akan tenang. Kalau tenang, insya Allah kita juga akan menghilangkan stres ya Mbak Dias. Kalau stres, kita akan cembetut. Jadinya cepat tua ya. Terlihat ya, nggak seger ya gitu ya. Iya. Ada lagi nggak? Udah 5 belum? Baru 4 Mbak Dias. Satunya apa nih satunya? Yang kelima adalah kita berpenampilan yang indah tapi tidak berlebihan. Tentunya sesuai syariat dan Islam gitu. Iya. Saya coba ulangi tentang tadi tips-tipsnya ya Mbak ya. Ada berwudu, sholat tahajud, berpuasa sunnah. Tapi kalau kita melaksanakan itu kan kita nggak boleh kan, saya puasa supaya langsing kan nggak boleh ya. Tetap berwudu, puasanya, sholat tahajudnya itu tetap bertujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah ya. Jadi itu bonus Mbak Dias. Ya itu hikmah ya. Jadi hikmah dari ibadah itu Masya Allah indah sekali Islam itu ya. Dengan beribadah taat pada Allah pun kita bisa mendapatkan hikmah yang baik untuk tubuh kita. Kembali tadi Mbak, masalah berpakaian yang cantik itu gimana tuh? Apa definisinya? Ya sesuai ajaran dari
Allah SWT di surat Al-Ahzab ayat 59 itu kita diajarkan untuk menyalurkan hijabnya ya seluruh tubuh, tidak menonjolkan perhiasan agar kita berbeda dari yang lain, bisa dibedakan dan tidak diganggu seperti itu. Oke Mbak Nino, saya cukup terbuka ini. Baiklah Mbak Nino, tadi kita udah bahas tentang tips-tipsnya supaya cantik bagaimana, penampilan-penampilan yang diperbolehkan dan seorang muslimah seperti apa. Ada nggak sih Mbak hal lain yang mungkin bisa Mbak Nino sampaikan tentang pembahasan kita tentang seorang muslimah ini? Pesan-pesan paling Mbak ya. Oke. Ya bagi kita seorang muslimah, bagi saya pribadi sendiri juga, marilah kita untuk mempercantik diri dari segi fisik dan segi rohani juga. Segi fisik, keluarga juga membutuhkan untuk konsistensi keluarga, kelanggengan keluarga. Kita juga menyenangkan untuk suami kita seperti itu. Untuk para suami juga harus yang baik sama istri. Jadinya sangat mempengaruhi. Kalau suaminya baik, istrinya akan bahagia dan akan terlihat cantik. Masya Allah. Bagi para ahwat yang belum menikah, marilah kita menjaga diri, mempercantik sesuai syariat Islam saja gitu ya. Untuk para ikhwan ya yang belum menikah, ya itu ada 4 kriteria ya mencari istri yang ya. Yang pertama apa Mbak Dias? Kecantikannya, yang kedua kekayaannya, keturunannya, dan terakhir agamanya. Insya Allah kalau sudah mencari sesuai agamanya, insya Allah yang lain insya Allah akan mendapatkan. Karena kecantikan kalau udah tua akan luntur. Harta kalau lagi hilang dicuri atau kebakaran langsung hilang. Iya betul. Kalau keturunan belum tentu juga ya. Untuk agamanya insya Allah kalau pun dia marah tidak akan menyakiti. Seperti itu Mbak Dias. Ya. Oke Mbak Nino, sangat menarik obrolan kali ini. Ya tapi karena waktunya sudah menunjukkan untuk berakhir, jadi sahabat ceria semua, kita akhiri obrolan kita mengenai seorang muslimah kali ini. Semoga apa yang kami obrolkan tadi banyak memberikan manfaat untuk sahabat ceria semua. Dan saya ulang tadi karena kita ngobrolin tentang salon kecantikan, salon muslimah, bukan karena kita sudah cantik ya Mbak, karena kita di sini juga mereview kembali, belajar kembali tentang apa saja yang perlu kami ini pelajari atau kami upgrade dari waktu ke waktu. Baik sahabat ceria semua, segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan dari saya sendiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kami atau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Tertutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Hit and Hot berikutnya. Dadah.